Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mereaksi sebuah video dari Coach Shohan tentang beberapa kesalahan melakukan backhand. Ya, mari kita ikuti bersama. Tapi satu yang harus diperhatikan bahwa untuk perbaikan ya ini perlu adanya coach, ada pelatih. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakang kepala kita atau di belakang telinga kita, begitu. Coach Shohan bilang bahwa apabila kamu tidak menguasai backhand ya, masih belum bagus backhandnya, maka kesempatan Anda untuk membunuh atau memukul mendapat poin dengan forehand itu persentasenya kecil sekali. Lihatlah pada cuplikan video itu ya. Dua atlet putri Cina yang merupakan juga ini China National Team putri, yaitu Sun Yisa dan Wang Manyu. Mereka memiliki backhand yang sangat powerful, tetapi mereka juga memiliki forehand yang mematikan. Kita lihat beberapa poin berikut. Yang pertama adalah tentang stabilitas siku ya. Pukulan backhand yang kuat ini membutuhkan bahu dan siku yang stabil dan juga tertahan. Jadi Coach Shohan di sini menyarankan untuk berlatih dengan peralatan latihan, misalnya dumbbell ya, berat 10 kilo misalnya atau kurang. Ini untuk memperkuat penopang siku, untuk memastikan siku kita itu tetap stabil sepanjang ayunan, jadi tidak goyang-goyang. Nah, untuk meningkatkan kecepatan dan juga konsistensi. Nah, jadi siku yang tidak stabil ini akan menyebabkan hilangnya kendali dan kesalahan. Siku yang tidak stabil ini akan menyebabkan seluruh gerakan pukulan Anda itu berantakan. Nah, untuk pukulan backhand top spin, Anda harus menjaga siku tetap stabil. Nggak boleh lemas. Ketidakstabilan sekecil apapun akan menyebabkan Anda kehilangan kendali dan melakukan kesalahan. Jadi Anda harus menopang siku Anda itu. Siku yang stabil secara langsung berdampak pada ayunan backhand yang lebih cepat. Ini akan membuat pukulan backhand Anda sangat konsisten. Poin yang kedua adalah ritme dan serangan lebih awal ya. Jadi di sini pukulan backhand modern sekarang ini menekankan serangan lebih awal dengan memukul bola saat bola itu masih naik, jadi bukan ketika turun. Meskipun sebelumnya dianggap berisiko, pengaturan waktu ini sebenarnya memanfaatkan kecepatan lawan. Jadi sangat penting untuk menerapkan putaran. Dalam hal ini supaya putaran itu terjadi kan kita harus menggesek bola. Apalagi kita menggunakan bat dengan karet Cina ya, di mana thickness-nya besar. Nah, putaran yang dihasilkan tentu ini dengan tadi saya katakan dengan menggesek. Nah, apabila kita memukul datar atau flat hit, maka akan susah mengontrolnya.
Baik, poin ketiga adalah ekstensi lengan bawah dan kunci pergelangan tangan. Nah, ekstensi lengan bawah dan penguncian pergelangan tangan ini pada pemain amatir ini sering sekali ya kurang memiliki pukulan berkualitas. Kenapa? Karena pukulan mereka itu berhenti tiba-tiba saat kontak. Sedangkan pemain elit ya, pemain profesional ini mereka menunjukkan ekstensi lengan bawah yang kuat. Jadi forearm-nya itu ya diteruskan ya dengan kuat. Nah, di dalam video ini ya kita lihat Coach Siohan menekankan bagaimana ekstensi through the ball ya, melalui bola dengan lengan bawah yang stabil. Dia mendorong ke depan dengan rotasi eksternal. Nah, dalam video ini juga kita menyoroti pentingnya dalam tanda petik itu mengunci kekuatan pada pergelangan tangan di akhir pukulan. Jadi seolah-olah lengan kita itu otot pergelangan itu di sanalah tertahan ya. Ibarat kalau kita ingin memukul pada saat kena itu disitulah 100 ya, 0-100 di situ. Jadi kita kunci di situ. Jadi memastikan kekencangan untuk menghindari kehilangan kekuatan yang terjadi pada bola. Dan kita tentu saja kita bisa mempertahankan kendali ya. Maksudnya adalah ketika nanti ada bola ke arah forehand, kita bisa menggunakan dengan cepat. Ya, kita balik dengan cepat. Kenapa? Karena kita sudah mengendalikan pergelangan. Nah, ini menurut coach ini terutama diberlakukan untuk pukulan yang kuat. Coba kita simak lagi bagaimana demo dari Coach Siohan dan muridnya. Dalam pertandingan, misalnya pada rally, kita sering sekali khawatir ya bola itu akan keluar meja atau tersangkut di net. Jadi bagaimana mengaturnya? Jadi untuk menghindari pukulan yang keluar dari meja atau terlalu jauh, terutama saat kita ingin menambah tenaga, maka apa yang harus kita lakukan? Kita pastikan bahwa permukaan bat tidak terlalu terbuka. Karena kalau terlalu terbuka, bola tidak akan miss, pasti kena, tetapi itu seperti melakukan flat hit. Jadi seperti melakukan pukulan datar, tabok ya. Nah, oleh karena itu pada saat kontak, ya kita usahakan raket itu atau bat itu harus tertutup. Ya, jadi bayangkan permukaan bat itu menutupi bagian atas bola. Itu apa? Untuk menghasilkan putaran. Dan ingat bahwa kita akan membuat lengkungan, dan lengkungan itu akan kita kontrol karena prinsipnya pukulan backhand itu adalah pukulan dari dalam keluar, jadi pasti akan ada lengkungan itu. Nah, jadi permukaan bat secara alami ini terbuka saat Anda melakukan follow through. Otomatis dia akan pada saat terjadi follow through dia akan atau lengkungan dia akan terbuka. Tetapi bola dan bat itu sudah terjadi gesekan atau istilah lain rip ya, backhand rip gitu. Jadi kita sampai pada kesimpulan di mana
Coach Johan ini telah menjelaskan tentang bagaimana kita bisa melakukan backhand rip yang baik dan efektif ya. Jadi dimulai dengan yang pertama bahwa kunci yang paling penting adalah bagaimana kita mengunci ya siku. Jadi siku atau lengan atas itu harus berada di atas dari lebih tinggi, maksud saya lebih tinggi dari bat yang kita pegang. Itu satu. Yang kedua adalah timing pukulan. Jadi pukulan itu atau backspin itu kita lakukan pada saat bola naik. Jadi kita tidak menunggu dia turun. Ini beda dengan spin gantung. Nah, tentu ini kita harus perhatikan harmoni gerakan dari lawan kita. Jadi apakah lawan kita itu dengan kecepatan yang tinggi, kecepatan yang rendah? Nah, ini kita harus perhatikan. Yang ketiga adalah ekstensi lengan bawah atau forearm dan pergelangan. Jadi itu kita harus kunci pada saat terakhir daripada ayunan itu. Jadi harus dikeraskan di sana. Itu yang harus kita lakukan menurut Coach Johan. Dan yang keempat, untuk menghindari error pada saat kita rally, maka fokus atau perhatian kita adalah pada lintasan awal sampai akhir. Jangan pernah kita memulai dengan membuka bat itu, sehingga itu nanti akan yang terjadi adalah flat hit atau pukulan tabok. Nah, itu tidak akan membahayakan bola kita itu bagi lawan, dan dia akan melakukan backhand counter dengan cepat. Oke, demikian video kita kali ini tentang backhand. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berlatih, salam satu hobi. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Assalamualaikum.